Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang terus memelihara kita dalam kasih setia-Nya. Mari sama-sama kita kembali melihat firman Tuhan di dalam kitab Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman dan yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara-saudara, ketika kita sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita tetap di dalam Dia, saudara-saudara, kita teguh di dalam Dia. Maka firman Tuhan berkata, kemudian ada perintah yang baru kepada kita, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Istilah ini adalah istilah pertanian, berakar. Seperti sebuah pohon ditanam lalu dia berakar. Kuat tidaknya sebatang pohon, saudara-saudara, itu tergantung kepada bagaimana akar-akarnya merambat di dalam tanah. Baik tidaknya sebatang pohon, saudara-saudara, apakah dia akan dapat menghasilkan buah yang baik atau tidak, itu juga sangat tergantung dengan kualitas akarnya. Saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam kitab Injil Matius pasal 13, ketika Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang penabur, ada 4 jenis tanah, tempat di mana benih itu jatuh, disebutkan, saudara-saudara. Ayat 19, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ya, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak bertumbuh, tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara-saudara, ketika kita tetap di dalam Kristus, maka kemudian ada beberapa kemungkinan, saudara. Ada beberapa kemungkinan. Apakah hati kita seperti tanah di pinggir jalan, merespon firman sama sekali dengan tidak baik, saudara-saudara? Ataukah mungkin seperti tanah yang berbatu-batu, dia respon firman begitu cepat tapi tidak berakar. Tidak berakar. Atau mungkin seperti tanah yang bersemak duri, merespon firman, dengar firman, awalnya bertumbuh tetapi kemudian dihimpit, kata Alkitab, dengan kekhawatiran, tipu daya kekayaan. Di dalam kitab Injil Lukas pasal 8 ayat 14 kemudian ditambahkan kenikmatan hidup menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang Tuhan inginkan tentunya adalah supaya kita memiliki jenis tanah hati, respon kita terhadap firman Allah seperti tanah yang baik dan subur, menghasilkan buah. Menghasilkan buah. Itu yang Tuhan inginkan. Bertumbuh dan menghasilkan buah. Kalau kita sudah menerima Kristus Yesus di dalam hati kita, di dalam hidup kita, dan kita berkomitmen untuk tetap di dalam Dia, apapun yang terjadi, saudara-saudara, mari kita berikan hati kita yang baik untuk firman Tuhan, untuk Tuhan bekerja di dalam hati kita. Saudara-saudara, kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh
Yesus di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat 20, saudara-saudara, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Aku rindu barang siapa yang mendengar suaraku dan membukakan pintu bagiku, aku akan masuk mendapatkan dia. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Saudara-saudara, Tuhan selalu rindu diam di dalam hati kita. Tuhan selalu rindu supaya kita bertumbuh di dalam dia, berakar di dalam dia. Akar itu tidak kelihatan, saudara-saudara. Akar itu tidak kelihatan. Dia di dalam tanah, tetapi begitu besar fungsinya. Saudara, iman kita tidak kelihatan. Doa kita tidak kelihatan. Bahkan seringkali yang kelihatan-kelihatan itu menipu, saudara-saudara. Menipu. Tetapi seringkali yang justru yang tidak nampak inilah bagaikan akar yang mencengkeram di dalam tanah. Tetapi itu menentukan kokoh tidaknya sebatang pohon, berbuah baik atau tidaknya sebatang pohon, saudara-saudara. Saudaraku, biarlah kita berakar di dalam Tuhan. Berakar teguh kepada jemaat di Efesus. Apa yang menjadi salah satu doa dari Paulus dalam kitab Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-17 dikatakan, aku berdoa supaya kamu oleh imanmu kamu berakar di dalam kasih. Berakar di dalam kasih. Saudara-saudaraku, mari kita terus tetap di dalam Tuhan, berakar kuat di dalam Tuhan, tidak tergoncangkan iman kita. Nah, ketika kita berakar di dalam Tuhan, saudara-saudara, pasti kita akan bertumbuh ke atas. Pasti kita akan bertumbuh ke atas. Itu kuncinya. Ketika kita berakar kuat di dalam Tuhan, pasti kita akan bertumbuh ke atas dan menghasilkan buah-buah yang baik, dinikmati oleh Tuhan dan dinikmati oleh manusia. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya.